Oke teman-teman, saya punya kulkas freezer yang bermasalah. Ini sangat bermasalah. Dia buntu pada evaporator, yaitu dia ada kena pukulan ya di ujungnya sana, pas tikungan seperti ini. Ini juga bermasalah, buntu. Ini kendalanya di sini coy. Ini penyok ya, ini penyok. Terus ini juga penyok. Nah ini penyok ya. Sama dengan ini. Jadi buntunya begini coy. Coba akan saya panasi ya. Ini saya nyalakan dulu. Kita panasi. Kita dengarkan. Di sini nggak ada suara desiran freon ya. Terus saya panasi di sini. Dengarkan, baru ada suara desiran freon ya. Dia begitu terus coy. Kalau di sini sudah mulai membeku ya, sampai sini nanti dia buntu karena penyoknya di atas sini. Saya harus memperbaiki ini coy. Caranya bagaimana nanti kita akan lihat sama-sama videonya. Dan jika teman-teman punya kendala seperti ini, kulkas nanti kalau sudah beku dia buntu, sudah ini ngefrost, habis itu dia meleleh lagi, mencair lagi, mungkin kendalanya sama, ada penyok-penyok. Dulu sebelumnya parah coy. Ini di sini sudah rata coy. Ini saya panasi dengan ini ya, saya kasih tekanan dengan tekanan kompresor ya. Ini dipanasi sampai dia kembali seperti semula. Ini sudah menggembung lagi ya. Ini jalur freon, makanya jangan dipukul-pukul ya, gitu terus ya. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oke, ini ketemu buntunya di belakang evap sini. Ini sudah saya lepas dari evapnya ya. Ini freezer 6 rak. Oke, langsung saja. Ini freezer sub 6 rak ya. Permasalahannya ya tadi. Nah, ternyata penyoknya di sini. Ini sudah saya coba panasi tadi ya. Makanya ini agak gosong. Saya panasi, buntunya di sini saya panasi dari sini, dari bawah sini. Nah, kalau sudah saya panasi dia langsung nembak freon dari situ karena buntunya di situ. Saya pikir kemarin penyok cuma di bawah sini coy. Ini bekasnya ini juga saya panas, ini sudah gembung ya. Tinggal yang atas ini. Nah, cara mengembalikan yang penyok ini, caranya ya kita lihat sama-sama coy. Ini bagi yang belum tahu saja, kalau yang sudah tahu ya nggak usah disimak secara detail ya. Ini juga penyok sebenarnya, cuma ini masih dia bisa lewat sini. Dia ada dua jalur di sini. Kalau penyoknya sebelah sini, di sini tidak, dia masih bisa. Sedangkan ini keduanya saya. Paling tidak saya harus mengembalikan penyoknya ini salah satu coy. Yang ini atau yang ini. Kalau bisa keduanya ya, kalau nggak bisa ya salah satu saja ya. Nah, caranya begini coy. Nah, ini coy. Ini semua pipa-pipa di sini yang terhubung ke kondensor ke evap
terutama yang di kondensor. Yang di kondensor masih terhubung ya semuanya, ini dari pipa dorong ini ya, pipa dorong ini menuju kondensor ke atas sana, terus turun ya, anggap aja sudah masuk bodi. Terus ke ini filter pun masih terpasang dengan kapiler ya, seperti ini. Nah, ini saja kita potong pipa suction atau pipa hisap. Ini pipa hisap dari evaporator ya. Nih, masuk ke sana evaporator. Ya, pipa hisap. Ya. Terus kita potong, kita kasih pentil, sambung ke manifold ya. Sambung ke manifold. Lalu kita nyalakan kulkasnya. Colokannya di mana ini? Ini. Nah, nanti baru kita panasi menggunakan api las kita ya. Jadi kita colok saja. Nah, dia sudah hidup ya. Ini keadaan hidup ya. Ini kita buka saja dulu ya. Ya, nanti kita tekan, nggak usah ditekan ya, kita tutup di sini. Nah, dia naik ya, ada tekanan. Nah, dia naik seperti itu. Baru kita panasi evapnya ya. Oke, kita lihat caranya ya, langsung saja kita praktekkan. Ambil las-lasannya. Oke, begini ya coy. Saya pakai saja ya ini ya. Saya ambil begini saja. Caranya kita panasi di sini menggunakan ini las-lasan. Hati-hati ya. Semoga bisa kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita tutup sini coy. Kita tutup ya. Ya. Kita tutup. Kita panasi coy. Oke, kita buka coy. Kita lihat hasilnya. Belum ya coy. Ya lumayan sudah agak lumayan. Kita coba panasi lagi coy. Kita tutup lagi sini. Buka lagi coy.
Tunggu. Nah, dia sudah agak lumayan coy. Yang sebelah sini agak lumayan, sebelah sini masih coy. Kita coba lagi coy. Lagi oke, kita buka lagi coy, karena sudah hampir 100 PSI ini ya coy. Nah, sudah agak lumayan coy. Pelan-pelan saja, sedikit lagi, sekali lagi ya. Sekali lagi kita panasi lagi. Oke, Kak. Oke, kita matikan dulu. Oke coy, kita lihat hasilnya sudah lumayan ya. Sudah kembali dia. Walaupun ada sedikit masih penyok. Cuma sudah mendingan coy. Ini yang bandel ini coy, yang ini coy, yang sangat penyok sekali coy. Yang sebelah sini sudah sempurna. Sebelah sini ya coy, panas ini coy. Kita coba sekali lagi ya coy. Ini biar sempurna coy, gembungnya ya, karena dia tebal coy. Oke coy, akan saya panasi lagi coy, karena saya merasa ini belum sempurna ya. Oke, coba akan saya panasi lagi seperti ini ya. Panasi. Oke, saya tutup dulu ini. Ya, dia sampai dia naik ya. Naik 100 PSI sudah lepas lagi ya. Kalau meledak nanti. Yang penting hati-hati ya. Jangan terlalu panas. Takutnya apa? Takutnya malah epapnya yang jebol nanti ya. Oke, kita lepas sudah hampir 100 PSI. Oke, kita lepas. Oke, sedikit lagi sempurna coy ya. Sekali lagi. Oke, kita tutup.
Oke, kita tutup. Oke, sudah sempurna coy. Nah, ini sudah nggak ada penyoknya lagi coy, sudah gembung ya, sudah gembung nih, sudah sempurna lah ya tuh. Oke, kita coba pasang, coba isi freon. Nggak usah kita flashing dulu coy, nggak usah kita flashing ya, kita gebres aja di sini di pipa suction, kita gebres sampai hitam ini. Oke, kita matikan. Langsung saja saya pasang, saya isi freon. Proses pengisian freon nggak usah ya, kita langsung lihat nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, kita lihat ya coy, proses pengisian freon ya. Ampere 0,9, ini freonnya sekitar 15 PSI ya. Kita lihat sini sudah anget ya, kondensor anget ya, sampingnya juga anget. Kita lihat ngefrost sampai mana, ini bagian atas ya, ini sudah ngefrost salju ya, ini sudah nyalju. Terus di sini bawahnya juga sudah nyalju ya. Ini sebelumnya kan nggak bisa nyalju, buntunya di sini. Ini sepertinya sudah aman, semoga saja ya. Ini juga sudah salju di sini, sudah mulai turun ke bawah, cuma belum sampai sini. Nah, ini sudah mulai di sini ya, di sini sudah. Nah, ini sudah keras, ini sudah ada esnya. Nah, ini sudah nge-frost ya, sudah sampai sini. Oke, kita tunggu nanti sore ya, saya mau lihat hasilnya. Semoga kalau dia saljunya rata, mau saya isi botol-botol di sini. Sini banyak botol-botol coy. Nah, mau saya isi botol-botol ini. Nah, nanti sore kita coba, kita lihat hasilnya. Kita tambahi lagi sedikit ya. Sudah susah masuknya, sudah penuh sepertinya coy. Oke, kita tunggu hasilnya nanti sore ya, saya mau pergi dulu. Oke coy, ini sudah saya tes ya coy, sepertinya sudah normal. Ini di sini ampere 0,97 ya, ini hangat. Nanti jika saya buka pintunya ini, dia ampernya akan naik lagi ya, menjadi 1 ampere. Dia memang begitu. Ini di sini sudah beku ya, ini sudah saya kasih botol ini yang belum jadi es ya. Ini sudah mulai lengket nih. Nah, bentar. Sudah agak lengket ya. Nah, ini sudah mulai agak lengket. Nah ya, ini juga sudah jadi es ini. Nih, agak ngeblur gambarnya. Ini bukan air tapi ini es. Nah, es ini juga ngefrost semua, sudah ke 6 raknya ya, ke 6 raknya sudah ngefrost. Jadi sepertinya sudah normal, tinggal tunggu besok apakah ini mau jadi es apa enggak coy ya. Kita tunggu besok ya.
Semoga ini normal. Kemarin baru di sini sudah buntu, baru ngefrost di atas ini sudah buntu. Sekarang sudah sampai ke 6-nya. Kalau ini kan sub ya. Kalau sub seperti ini, dia yang pertama ini 1, 2, ini harus jadi duluan. 1, 2, terus gini dia 3, 4 ya, terus tengah 5, 6. Oke, semoga ini yang terakhir kalinya merepotkan saya. Oke, terima kasih. Kita lihat besok. Nah, ampernya ya, setelah saya buka, ampernya naik lagi. Jadi memang seperti itu untuk kulkas ya. Oke, ini kalian kalau ragu nggak usah disegel dulu, nggak masalah. Ini tidak saya segel ya, karena ini saya ngetes dulu. Kalau sip baru disegel, atau nggak usah saya segel, nggak masalah ya. Oke teman-teman, sudah pagi, saya akan periksa apakah ini normal dan jadi es. Tapi sebelum saya periksa, saya akan cek dulu ampernya aja ya. Ampernya berapa kira-kira ya. Nah ini ampere. Nah ampernya bener apa enggak? 0,8 ya coy. Ampere 0,8 ya. Sangat irit ini. Nah ini juga normal, anget. Mesin juga tidak terlalu panas, sudah normal sepertinya ya. Kita periksa saja di dalam. Sini anget, sini anget juga. Periksa saja di dalam. Yang di atas belum ya, yang di atas belum jadi karena etopnya kan di sini. Yang di tengah, nah, yang di tengah jadi coy. Yang di bawah ya, bawahnya jadi semua ya coy. Ini nomor 1 nih, 1, 2 jadi, 1 belum ya karena atasnya bukan evap. 1, 2 jadi, 3 jadi juga ya, jadi semua. Yang nomor 3, nomor 4 juga jadi coy. Jadi semuanya jadi sempurna. Nomor 5 juga jadi semua. Nomor 6 terakhir jadi juga. Jadi semua sempurna. Oke, mantep ya. Sudah segini saja, nggak usah kita tambahi freon lagi. Sudah oke ya. Sip, mantap. Kita lihat setelah kita buka ampernya. Ampere akan naik ya, menjadi 0,9 ya. Ya hampir 0,9 ya. Ini karena ampere saya kan agak terbuka tadi. Ya 0,9. Mantap men.